Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dan mistis dimanapun berada? Dengan tidak bosan saya berdoa, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kekasih dari dunia lain. Sebut saja namanya Baan. Orangnya ganteng, tinggi, berkulit hitam manis, berambut keriting, tapi nggak sampai keribu, bergigi gingsul dan lesung pipit yang menambah manis saat dia tersenyum. Di desanya, Baan selalu menjadi perbincangan hangat kaum cewek-cewek, bahkan emak-emak. Temannya Baan yang merupakan teman juga pernah bilang kalau misalkan teman-teman Baan punya salah, pasti bakal dibanding-bandingkan dengan Baan. Memang tidak dapat dipungkiri jika Baan adalah anak idaman para emak-emak karena dia sangat rajin dan serba bisa dalam hal apapun, memasak, mencuci, dan lain-lain. Tapi tidak jarang juga dia mendapat perlakuan kurang mengenakan dari pemuda-pemuda lainnya yang merasa direndahkan oleh emak-emak mereka karena sudah dibanding-bandingkan dengan Baan. Tapi sedikit pun Baan tidak pernah melawan. Malam itu Baan atau nama panjangnya Subhan itu sedang menaiki sepedanya. Sepeda biasa, bukan sepeda motor ya. Dia baru pulang kerja dan kebetulan jalan utama menuju desanya sedang ada perbaikan jalan. Jadi dia pulang lewat jalan memutar, melewati kebun sawit berhektar-hektar luasnya itu. Suara kodok bersaut-sautan menemani perjalanan Baan, ditambah gerimis dan angin dingin yang menusuk sampai ke tulang. Saat itu jalan sawit yang dia lewati masih merupakan jalan berbatu yang di samping-samping jalan kiri dan kanannya terdapat hamparan pohon sawit. Malam semakin dingin ketika tanpa sengaja Baan menabrak sebuah batu besar di tengah jalan. Sepedanya terjatuh. Baan meringis kesakitan saat tangannya tanpa sengaja memegang tumbuhan berduri. Baan segera berdiri dan menaiki sepedanya. Namun sialnya, bannya kempes. Mungkin bocor karena tertabrak batu di jalan tadi. Dasar bodoh. Kenapa aku saat berangkat pagi tadi tidak membawa senter? Umat Baan pada dirinya sendiri. Untuk beberapa saat Baan duduk di dekat sepedanya sambil berteduh karena yang tadinya hanya gerimis kini sudah menjadi hujan deras disertai petir. Baan terus membaca doa agar terlindung dari sambaran petir. Dia terus menunduk takut karena cahaya kilat yang menyambar-nyambar itu. Tiba-tiba ada sesuatu menyentuh pundaknya. "Kamu sedang apa di sini?" tanya sebuah suara lembut seperti suara perempuan. "Numpang berteduh di sini, Datuk. Anak cucu asli di sini juga. Jangan mengganggu dan jangan menampakkan diri," kumam Baan. "Hai, jangan takut. Aku manusia sepertimu juga. Tadi aku baru pulang dari rumah nenekku di desa sebelah," ujar suara itu. Tapi Baan tetap tidak mau melihat ke arah suara tersebut. Dia sangat takut saat itu. "Kalau kamu mau, kamu boleh singgah di rumahku, tidak jauh di sini kok," kata suara itu lagi menawarkan. Baan perlahan-lahan menatap perempuan yang berdiri di sampingnya itu, sambil memegang daun pisang di atas kepalanya. "Aku bukan hantu," ucap perempuan itu sambil tersenyum. Senyumannya sangat manis, wajahnya sangat cantik, berambut panjang dan mengenakan baju terusan panjang. "Ayo berteduh di rumahku dulu," ajak gadis cantik itu seraya mengulurkan tangannya pada Baan. "Tanganmu dingin sekali," ujar Baan. "Kamu juga, mungkin karena kita sedang kehujanan," jawab gadis itu. Singkatnya gadis itu terus membimbing tangan Baan hingga beberapa saat. "Nah, di sana itu rumahku, pasti ayah dan ibuku sedang menungguku," ucap gadis itu sambil menunjuk ke arah sebuah rumah. Dengan bantuan dari cahaya kilat itu, Baan dapat melihat sebuah rumah yang lumayan bagus untuk ukuran di tengah perkebunan sawit. Baan terus mengikuti gadis itu.
Sesampainya di depan pintu rumah gadis itu, langsung membuka pintu rumahnya. "Ayo masuk," ajaknya pada Baan. Sesamanya di dalam rumah, mereka berdua disambut ramah oleh seorang wanita dan lelaki seusia ibunya Baan. Mereka sangat ramah. "Ayo silakan, ganti dulu pakaianmu, kebetulan ukuran tubuh kita sama. Untuk malam ini kau boleh pinjam baju bapak," ujar ayah dari si gadis. Baan mengangguk dan segera ke dalam sebuah kamar diantar oleh bapak-bapak itu untuk mengganti pakaiannya. Sementara itu setelah Baan selesai mengganti pakaiannya, dia diajak ke ruang makan. Segala macam hidangan sederhana terhidang. "Kamu pasti kedinginan dan kelaparan kan? Ini kita makan dulu," ajak lelaki itu sambil merangkul bahu Baan. Mereka pun makan, sesekali mereka tertawa dan bercanda. Malam semakin larut, hujan pun sudah mulai mereda. "Saya mau pamit pulang, Pak, Bu." "Kenapa tidak menginap sekalian saja di sini, Nak?" tanya ayahnya si gadis. "Saya tidak izin orang tua, Pak." "Terima kasih banyak ya, Pak, Bu, sudah mau menerima saya sebagai tamu di rumah Bapak dan Ibu." "Sama-sama, kami senang ada orang yang mau mampir ke sini. Kapan-kapan mampir lagi kemari ya," kata ayahnya si gadis. Baan mengangguk lalu berjalan pulang dengan membawa sepedanya. Tidak ada apa-apa selama perjalanan. Namun Baan terus-terusan memegang tengkuknya yang sedari keluar rumah, keluarga si gadis itu selalu merinding. Mungkin karena kedinginan setelah hujan tadi, batin Baan sambil terus berjalan. Di depan persimpangan jalan sekitar 2 km lagi, dia akan sampai di rumahnya. Singkatnya setelah sampai di rumahnya, Baan langsung tidur. Namun matanya seperti enggan terpejam karena selalu terbayang wajah gadis yang tadi. "Dia sangat baik padaku, tapi aku bahkan lupa menanyakan namanya," batin Baan. "Besok aku akan lewat ke sana lagi, sekalian membawakan buah kelapa untuk mereka sebagai rasa terima kasihku," batin Baan. Lalu dia terlelap dalam mimpinya. Dia bertemu dengan gadis itu lagi. Hari itu Baan berencana untuk mampir lagi ke rumah si gadis. Tapi malam itu Baan terpaksa menginap karena pekerjaannya. Keesokan harinya pun lagi-lagi dia terhalang pekerjaan saat hendak ke rumah si gadis. Di hari keempat, saat pekerjaannya selesai dan dia pun segera berangkat menuju ke rumah si gadis melewati jalanan sawit. Namun di tengah jalan dia dikagetkan oleh penutupan jalan di sana. Ada beberapa orang di situ. Setelah Baan bertanya-tanya dengan orang-orang itu, katanya ada orang yang meninggal di sana dimakan ular. "Sebaiknya kau jangan lewat jalan sini dulu, ularnya sedang diburu warga beramai-ramai," jawab orang itu melarang Baan untuk melewati jalan itu. Dia pun menuruti dan akhirnya pulang dengan wajah lesu. Malam harinya dia juga tidak bisa tertidur karena selalu terbayang wajah si gadis cantik yang tinggal di tengah kebun sawit itu. Rasa rindu yang semakin menjadi-jadi membuat Baan nekat untuk pergi malam itu juga ke rumah si gadis. Baan mengayuh sepedanya dengan cepat. Singkat ceritanya dia pun sampai di persimpangan jalan sawit. Baan terdiam sejenak. Ada rasa khawatir menyerbunya. "Tidak, aku tidak boleh takut lewat jalan ini. Mungkin saja ular itu sudah dibunuh para warga tadi siang," gumam Baan. Lalu dia pelan-pelan mengangkat sepedanya melewati kayu-kayu yang digunakan orang-orang untuk menutupi jalan itu. Baan dengan cepat kembali mengayuh sepedanya. Di tengah perjalanan Baan melihat seseorang laki-laki yang saat menoleh ke arahnya dan terkena senternya, ternyata orang itu adalah ayah dari si gadis. Baan tersenyum lalu memanggil orang itu. "Ngapain kamu malam-malam lewat sini, Nak?" tanya lelaki itu sambil tersenyum. "Rencananya saya ingin bertamu ke rumah Bapak tadi siang, tapi jalanan ditutup karena katanya ada orang dimakan ular," jawab Baan. "Iya, ularnya sampai sekarang belum ketemu. Bapak juga baru pulang dari memburu ular itu bersama warga lainnya." "Kamu melewati portal jalan itu ya?" ujar ayahnya si gadis tersenyum. Baan juga tersenyum. Keduanya berjalan menuju rumah si gadis. "Kok rasanya dekat ya Pak rumah Bapak?" tanya Baan.
Masa sih? Perasaan bapak sama saja. Mungkin kamu terlalu ingin menemui putriku. Makanya jalanan yang jauh terasa dekat, jawab ayah si gadis sambil tertawa kecil. Ayo masuk, ajaknya kemudian. Baan menyandarkan sepedanya di samping rumah, lalu bergegas ikut masuk ke rumah. Apa kemana? Baru pulang sekarang? Aku dan mama takut kalau ular itu nyasar kemari, ujar si gadis pada ayahnya. Si ayah tertawa, lalu merangkul si gadis. Ada tamu ya? Sini masuk, kebetulan kami sedang menunggu ayahnya, Tiah, untuk makan. Ayo sekalian kamu juga ikut makan ya, kata ibunya si gadis yang dijawab anggukan pelan oleh Baan. Saat sedang makan, tanpa sengaja Baan menyenggol gelas kaca hingga pecah. Maaf pak, bu, ucap Baan seraya membereskan gelas itu. Tidak apa-apa nak, gelas itu memang rapuh, kata ibunya si gadis sambil tersenyum. Makan pun selesai. Baan duduk-duduk bersama ayah si gadis. Mereka mengobrol ke sana kemari. Oh iya, bapak lupa ya, kita belum berkenalan, ucap ayahnya si gadis sambil tertawa kecil. Saya Subhan pak, di tempat saya biasanya saya dipanggil Baan. Kalau saya panggil saja Pak Ahmad. Istri saya namanya Bu Rusnah. Dan kalau anak gadisku yang cantik itu namanya Tiah, ucap Pak Ahmad memperkenalkan namanya dan juga anak istrinya. Tiah, kemari dulu nak, panggil Pak Ahmad. Tiah keluar seraya membawa 2 gelas kopi dan sepiring keripik pulat atau jamur. Setelah Tiah keluar, bapaknya masuk ke dalam. Baan dan Tiah kemudian berkenalan dan mulai akrab mengobrol ke sana kemari. Tak terasa sudah hampir pagi. Sayup-sayup Baan mendengar suara azan dari desa. Astaga, ternyata sudah hampir pagi. Tidak terasa ya, kata Baan menatap gadis cantik di sebelahnya yang juga sedang menatapnya sambil tersenyum. Aku pulang dulu ya, pamitkan sama ayah dan ibumu. Soalnya aku takut jika kesiangan lewat portal jalan itu akan ketahuan warga, ujar Baan. Tiah tersenyum manis seraya mengangguk. Besok kalau kemari lagi bawakan aku kelapa ya, pesan Tiah sambil memegang lengan Baan. Ada rasa aneh menyelimuti tubuhnya. Badannya tiba-tiba terasa gemetar karena memang baru pertama kalinya dipegang oleh perempuan selain ibunya di rumah. Baan mengambil sepedanya di samping. Lalu setelah itu dia langsung menaiki sepedanya. Ingat ya, bawakan aku kelapa, ujar gadis itu. Baan mengangguk dan melambaikan tangan ke arah gadis tersebut. Dari mana saja kau Han? Tanya ibunya yang baru selesai sholat itu. Maaf mah, aku dari rumah teman, jawab Baan seraya duduk di dekat ibunya. Semalaman kau tidak pulang? Tanya ibunya. Maaf mah. Benar, kau dari rumah temanmu. Temanmu yang mana? Tadi malam setelah kau pergi, ada teman-temanmu teriak memanggil kamu. Katanya mau mengajakmu jaga malam di pos kampling, kata ibunya. Teman baruku mah. Siapa? Tiah mah. Tapi bener mah, cuma teman. Dan saat aku ke rumahnya pun di sana ada orang tuanya. Bahkan ayahnya dan ibunya juga sangat baik padaku. Jawab Baan cepat, takut ibunya marah. Ibunya Baan menarik nafas panjang. Iya, berteman sewajarnya saja Han, jangan sampai kau menghamili anak orang, ujar ibunya. Kami cuma ngobrol mah, kami tidak melakukan apapun. Ya sudah, apa kamu sudah sholat? Nanti sajalah mah, aku ngantuk. Seraya pergi ke dalam kamarnya, ibunya menggeleng. Sekitar jam 3 sore Baan masih tertidur. Han, bangun, sudah sore, ujar ibunya membangunkan Baan. Dengan cepat Baan langsung bergegas bangun dari tidurnya dan keluar dari kamar. Mau kemana kamu Han? Mau memetik kelapa muda mah. Batangnya licin Han, kena air hujan, baru saja hujannya berhenti. Sebaiknya jangan naik pohon dulu, nanti jatuh, kata ibunya melarang. Namun Baan tidak mempedulikan larangan ibunya. Dia tetap mengambil parang dan turun ke tanah menuju pohon kelapa. Pohonnya memang masih basah dan licin, tapi Baan tidak menyerah begitu saja.
Dia tetap memanjat. Beberapa saat kemudian akhirnya dia berhasil naik dan menjatuhkan beberapa buah kelapa. Ini adalah alasanku untuk bisa bertemu Tiah lagi, batin Baan sembari tersenyum. Azan maghrib berkumandang. Ayo sholat duluhan, nanti lagi mengerjakan itu, ajak ibunya. Singkatnya setelah selesai sholat maghrib, Baan hendak langsung pergi ke rumah Tiah. Mau kemana lagi, Han? Kamu kan belum makan seharian, ujar ibunya seraya menutup pintu rumah. Baan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Makan dulu baru boleh pergi, jangan dibiasakan numpang makan sama orang terus. Baan pun menuruti ibunya. Mereka berdua makan dengan lahap. Ikan lundu goreng dan nangka rebus ditambah sambal kuminting atau sambal kemiri. Setelah selesai makan dan membantu ibunya membereskan piring-piring kotor, Baan pun langsung pamit untuk pergi ke rumah Tiah. Iya, nanti pulangnya jangan malam-malam ya, jangan menginap lagi, pesan ibunya. Baan mengangguk lalu kemudian segera mengayuh sepedanya. Tidak lupa dia juga sudah membawa beberapa buah kelapa. Sepanjang perjalanan Baan membayangkan wajah gadis dambaan hatinya itu sambil tersenyum-senyum. Hingga dia tidak menyadari ada ular besar yang sedang menyeberang jalan. Baan menabrak tubuh ular itu. Sesaat setelah dia menyadarinya, Baan pun langsung lari menjauhi ular itu. Namun sebelum dia berhasil lari, kakinya sudah lebih dulu ditabrak oleh ekor ular tersebut hingga membuat Baan jatuh. Saat dia terjatuh, ular besar itu langsung melilitnya. Baru beberapa saat saja berada di dalam lilitan ular itu, Baan sudah merasakan dadanya sesak, sulit mengambil nafas. Namun di saat-saat seperti itu, pertolongan datang. "Berhenti!" teriak seorang laki-laki dari kegelapan sambil mengisyaratkan dengan tangannya. Anehnya perlahan-lahan ular itu langsung mengendurkan lilitannya pada tubuh Baan. Dan setelah terlepas, ular itu segera pergi ke sisi jalan. "Kamu tidak apa-apa kan, Baan?" tanya si lelaki itu yang ternyata adalah ayah si gadis. Baan menggeleng pelan, dadanya masih terasa sakit. Ayah si gadis itu pun segera membantu Baan dan memapahnya menuju rumah. Singkatnya saat mereka sampai di rumah, ibu dan Tiah kaget melihat Baan yang dipapah oleh ayah Tiah. "Kenapa, Bah?" tanya Tiah. "Panjang ceritanya, nanti saja Abah ceritakan. Sekarang lebih baik kau sediakan ramuan untuk Baan. Sepertinya dia masih syok," ujar ayahnya Tiah. Beberapa saat kemudian Tiah muncul lagi sembari membawa segelas air berwarna hijau, lalu memberikan gelas itu pada ayahnya. "Ayo minum dulu biar kamu lebih tenang," kata ayahnya Tian seraya meminumkan air berwarna hijau pekat itu ke mulut Baan. Saat Baan meminumnya, yang pertama dia rasakan adalah rasa pahit yang teramat sangat. "Sudah Pak, saya sudah tidak kuat," ujar Baan menolak minum air berwarna hijau itu lagi. Ayahnya Tiah lalu menceritakan tentang Baan yang dililit ular tadi. Dan setelah selesai bercerita, ayahnya Tian pun segera pamit pergi. "Tian, kamu temani Baan ya," kata ayahnya Tian sebelum pergi. Tian mengangguk lalu duduk di sebelah Baan. Mereka berdua tidak berbicara apapun. Baan masih takut, tubuhnya pun gemetar. "Kamu menginap saja di sini. Aku takut kalau kamu pulang nanti diserang ular itu lagi," kata Tiah seraya menyandarkan kepalanya di bahu Baan. Baan menarik nafas panjang lalu membelai rambut lembut gadis itu. "Tiah, cara ayahmu mengusir ular itu sangat hebat. Apakah ayahmu seorang pawang ular?" tanya Baan. Gadis itu mengangkat kepalanya lalu menatap wajah Baan. Nafasnya hangat terasa. "Kamu mau lihat?" tanya Tiah seraya bangun dari duduknya lalu berjalan ke dalam sebuah kamar. Sesaat kemudian dia keluar lagi sambil membawa sesuatu yang ternyata adalah seekor ular berwarna kuning keemasan. "Ini peliharaan ayahku, kau mau pinjam?" kata Tiah seraya menyodorkan ular itu pada Baan. Baan terlonjak, kaget begitu disodorkan ular tersebut. Jangan! Itu kan ular berbisa, Tiah,"
Ujar Baan menghindar. Kamu takut ya? Tanya gadis itu sambil tertawa terbahak-bahak. Lalu masih dengan tawanya, gadis itu kemudian membawa ularnya masuk dan beberapa saat kemudian dia keluar lagi. Kau mau minum, An? Tanya Tiah. Baan menggeleng pelan seraya membenarkan letak duduknya. Katamu malam ini kau takut ular? Tanya Baan. Iya, sama ular yang bisa memakan manusia. Kalau ular kecil seperti itu tadi, aku tidak takut. Baan menghela nafas panjang. An, bagaimana tawaranku tadi? Tanya gadis itu. Baan menatap wajah cantik gadis itu, kemudian mengangguk. Iya, aku masih takut lewat jalan itu malam-malam begini. Jawab Baan kemudian. Tia tersenyum manis, lalu tangannya mencubit hidung Baan. Ternyata kau penakut juga ya, ucapnya. Baan yang tidak terima dikatakan penakut langsung membalas cubitan Tiah. Mereka berdua tertawa. Tiah, apa mama mau pergi ke rumah nenekmu dulu ya? Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suara ayahnya Tiah. Iya bah, pulangnya kapan? Mungkin nanti, tapi bisa saja kami tidak pulang. Oh iya, Baan tolong temani Tiah ya, kasihan dia sendirian, katanya. Baan dan Tiah mengangguk bersamaan. Lalu kedua orang tua Tiah itu pun langsung keluar, berjalan menuju rumah neneknya. Beberapa saat hening setelah kepergian ayah dan ibu Tiah tadi. An, kamu sudah ngantuk belum? Belum, aku merasa suasananya berubah ya setelah orang tuamu pergi. Baan, kau membuatku takut, kata Tiah tanpa sadar langsung memeluk Baan. Tidak, maksudku suasananya jadi sepi. Aku tidak menakutimu, ujar Baan cepat. Baan merasakan sesuatu yang luar biasa saat dia dipeluk oleh gadis itu. Rasa hangat menjalar tubuhnya. Tiah, jangan begini, ujar Baan pelan seraya melepas pelukan gadis itu. Maaf, aku takut sekali, kata Tiah menunduk setelah melepaskan pelukannya pada tubuh Baan. Kamu sudah mempunyai kekasih ya? Tanya Tiah. Baan menggeleng. Aku tidak punya, kau sendiri sudah punya. Baan balik bertanya. Mana ada lelaki yang mau pacaran denganku, gadis yang tinggal di tengah perkebunan sawit, kurang pergaulan, jawab Tiah sambil tersenyum lesu. Tiah, sejujurnya sejak kita bertemu malam itu, aku selalu memikirkanmu. Aku berusaha kemari, tapi selalu gagal, dan pada saat malam aku bertemu ayahmu itu, aku rela melewati portal jalan untuk menemuimu. Dan malam ini juga aku mempertaruhkan nyawaku untuk kemari. Andai tidak ada ayahmu, mungkin sekarang aku sudah berada di dalam perut ular itu, kata Baan. Aku senang bisa berkenalan dengan seorang lelaki sepertimu, ucap Tiah tersenyum. Tiah, sejujurnya aku belum pernah sedekat ini dengan perempuan. Aku bahkan tidak tahu caranya mendekati perempuan. Tapi malam ini aku ingin mengatakan sesuatu, kata Baan sengaja mengatur kalimatnya. Apa? Tanya Tiah mengerutkan keningnya. Aku ingin kamu menjadi kekasihku. Sementara aku bekerja dan menabung untuk melamarmu, apa kamu mau? Tanya Baan dengan jantung berdebar-debar kencang. Gadis itu tersenyum senang, lalu dia menganggukkan kepalanya, tanda bersedia jadi kekasih Baan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ucap Baan. Kamu berlebihan ujar Tiah seraya menepuk pelan bau Baan. Bukan berlebihan sayang, aku hanya bersyukur karena telah mendapatkan gadis secantik kamu. Tiah tersipu malu mendengar ucapan Baan. Apakah sebelum ini kau juga pernah punya kekasih? Tiah mengangguk pelan. Iya, tapi berakhir dengan dia menikahi perempuan lain. Tapi sekarang aku bersyukur saat ditinggalnya dulu. Kenapa? Tanya Baan seraya mengerutkan keningnya. Ya, karena sekarang aku menemukan lelaki yang sangat tampan dan baik sepertimu. Malam itu menjadi sangat indah. Keduanya mengobrol hingga pagi azan subuh terdengar. Sudah subuh, aku pulang dulu ya. Masih gelap, tunggu sebentar lagi sampai terang. Rangnya Tiah seraya memeluk Baan lagi.
Baan menghela nafasnya. Di dalam hatinya dia sudah membayangkan ibunya yang marah karena lagi-lagi Baan pulang pagi. Namun rasa takut pada kemarahan ibunya menjadi sirna saat dia sudah dipeluk gadis cantik itu yang kini telah resmi jadi kekasihnya. Baan memeluk gadis itu sambil mengelus-elus rambutnya. Matanya sudah terasa sangat berat, namun dia tidak ingin memejamkan matanya walau hanya sesaat. Kegelapan mulai menghilang, pagi telah datang. "Aku pulang ya, sudah pagi," kata Baan yang dijawab anggukan oleh gadis itu. Kemudian saat Baan berdiri, gadis itu memeluknya lagi, dan kali ini perlahan-lahan mencium pipi Baan. "Hati-hati ya, nanti datang lagi kemari," ucap gadis itu sembari tersenyum. "Tapi nanti sore aku ada kerjaan sayang." Tia memasang wajah cemberut setelah mendengar jawaban Baan. "Pokoknya aku tidak mau tahu, kamu harus kesini nanti malam." Baan menarik nafas panjang. "Baiklah, nanti akan kuusahakan," kata Baan akhirnya. "Aku menyayangimu," bisik Tia. "Aku juga, aku sangat-sangat menyayangimu," jawab Baan seraya mencium pipi Tia. "Aku tunggu," teriak Tia setelah Baan sudah jauh. Pagi itu berkabut. Jarak pandang Baan jadi terbatas karena kabut yang tebal. Singkat cerita, dia sampai di rumah, dan saat dia menyandarkan sepedanya, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Ibunya Baan berdiri dengan wajah marah. "Tidak usah pulang saja, Han," bentak ibunya yang masih berdiri di depan pintu. "Maaf, Ma, tadi malam aku dililit ular, dan aku terpaksa menginap di rumah pacarku." "Sejak kapan kau punya pacar?" tanya ibunya mengurutkan keningnya. Sejak tadi malam, Ma." "Astagfirullah, daripada pacar-pacaran begitu, nanti ujung-ujungnya anak orang kau hamili. Lebih baik kau langsung menikahi saja," ujar ibunya. "Tapi Ma, aku belum punya uang." "Kalau kau serius dengan perempuan itu, hari ini juga kita akan pergi ke rumahnya. Masalah uang tidak perlu kau pikirkan. Uma bisa menjual tanah jika mahar yang dipintanya tinggi," kata ibunya Baan lagi. Baan tersenyum seraya membayangkan dia dan Tia menikah. "Jadi hari ini kita langsung bawa seserahannya, Ma?" "Seserahannya nanti kalau lamarannya sudah resmi. Hari ini kita tanyakan dulu pada orang tuanya, mau apa tidak menerima kamu jadi suami anak mereka," jawab ibunya Baan. Mendengar jawaban ibunya, mata Baan yang tadi mengantuk seketika jadi jreng. Dia pun bergegas mandi dan berpakaian rapi, sementara ibunya sedang memasak makanan di dapur. Sekitar jam 8 pagi keduanya makan telur goreng sambal sarai dan nasi putih hangat. Setelah selesai makan, Baan dan ibunya pun berangkat menuju rumah Tia. Mereka menggunakan jasa ojek untuk mengantar mereka ke tempat tujuan. Singkat cerita, mereka pun sampai di dekat portal. Baan dan kedua tukang ojek itu segera memindahkan portal ke sisi jalan agar motor mereka bisa lewat, lalu mengembalikan portal itu lagi ke tengah jalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun Baan dibuat kaget saat tiba di lokasi rumah Tia. Dia tidak melihat ada apa-apa di sana selain pohon sawit. "Di mana rumah pacarmu itu, Han?" tanya ibunya. "Seharusnya di sini, Ma. Tapi kok tidak ada ya?" kata Baan bingung. "Coba cari lagi, mungkin kamu salah." Mereka kemudian melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari rumah Tia. Namun nihil. Rumah gadis itu tidak kunjung ditemukan, padahal sudah berjam-jam mereka memutari tempat itu. Dengan wajah lesu, Baan mengatakan, "Kita pulang saja, Ma," ujar Baan. Dan saat mereka sampai di portal, mereka berpapasan dengan orang. "Wah, dari mana kalian ini?" tanya orang itu, lelaki tua. Ibunya Baan pun menjelaskan sekalian menanyakan tentang rumah pacar dari Baan. "Siapa nama ayahnya, Han?" "Ahmad," jawab Baan singkat. Orang itu mengerutkan keningnya saat mendengar nama Ahmad. "Ahmad? Ahmad yang punya anak gadis cantik itu?" tanya orang tersebut. Baan mengiyakan dengan cepat. "Beberapa puluh tahun lalu, sebelum perkebunan sawit ini ada,
Pak Ahmad dan keluarganya memang tinggal di dalam sana, tapi mereka sudah meninggal semua, ujar orang itu. Ibunya Baan mengerutkan keningnya lalu melihat ke arah Baan. Tidak Pak, tidak mungkin. Tia masih hidup. Bapak jangan menyebar berita tidak benar. Ujar Baan tidak terima kekasihnya disebut sudah meninggal. Lelaki tua itu tertawa kecil. Sudah kalian mencari rumah mereka di dalam sana? Apa kalian menemukannya? Tidak kan? Tanya orang itu. Memang sudah banyak kejadian-kejadian aneh di sana. Dulu juga ada beberapa orang pekerja sawit yang disasarkan oleh keluarga itu. 1 meninggal dan 3 orang sakit. Baan menggeleng, namun belum sempat dia berbicara, ibunya sudah lebih dulu bertanya pada orang itu. Saya sudah lama tinggal di desa ini, tapi sama sekali belum pernah mendengar cerita itu tentang keluarga Pak Ahmad, ujar ibunya Baan. Kejadian itu sudah sangat lama Bu, sewaktu saya masih berusia 20 tahunan dan sekarang usia saya sudah 70 tahun. Kurang lebih 50 tahun yang lalu, di sana adalah perkebunan sayur milik Pak Ahmad. Dia tinggal di tengah hutan yang dikelilingi oleh kebun-kebunnya. Pak Ahmad memiliki anak gadis yang sangat cantik, namanya Bastiah, atau biasa dipanggil Tiah oleh warga sekitar. Bastiah seumuran saya. Kejadian memilukan itu terjadi pada saat malam di musim kemarau. Pada malam itu ayah dan ibunya pergi ke desa menjenguk neneknya Bastiah yang sedang sakit. Bastiah tidak bisa ikut karena harus tinggal di rumah untuk menjaga padi yang ada di rumah mereka. Namun pada saat pagi harinya, saat Pak Ahmad dan istrinya pulang, mereka sangat kaget dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rumah mereka hangus, terbakar tanpa sisa, kecuali sesosok tubuh yang menghitam karena terbakar oleh api, terbaring beberapa meter dari rumah mereka yang terbakar itu. Dan tubuh itu adalah Bastiah. Dia meninggal secara mengenaskan. Dugaan warga saat tubuhnya terbakar, Bastiah mencoba melompat turun ke tanah untuk menyelamatkan diri. Namun sayang, kematian itu tidak dapat dihindarinya. Sejak kejadian itu, Pak Ahmad dan istrinya sering cerita kalau setiap malam mereka selalu didatangi oleh arwah Bastiah. Hingga sampai suatu hari, Pak Ahmad dan istrinya ditemukan sudah tidak bernyawa di bekas tanah rumah mereka, dengan tubuh yang membiru, dan di bagian tangan mereka ditemukan bekas gigitan ular berbisa, yang diduga adalah sebuah kesengajaan untuk mereka mengakhiri hidupnya. Mereka bunuh diri dengan cara menggigitkan ular berbisa di bagian tubuh mereka. Sungguh air yang sangat tragis untuk diingat kembali. Cerita lelaki tua itu. Seketika dada Baan terasa sesak. Bagaimana tidak, seorang gadis cantik yang mampu membuka hati Baan ternyata adalah hantu. Dan hantu itu sudah berusia 70 tahun. Iya, saya pernah mendengar cerita itu. Awal saya menikah dengan ayahnya Baan dulu, tapi waktu itu saya tidak tahu nama-nama keluarganya, ucap ibunya Baan. Seketika Baan berteriak histeris. Sabar nak, untung kau tidak diapa-apakan oleh hantu itu, ucap ibunya Baan. Lebih baik kau pulang, jangan lupa sholat dan berdoa, karena saya yakin Bastiah tidak akan melepaskanmu begitu saja, ujar lelaki tua itu lagi. Setelah bersalaman dan berpamitan dengan lelaki tua itu, mereka pun pulang. Kata tukang ojeknya saat dia iseng-iseng melihat ke kaca spion yang terpantul tempat lelaki tua itu berdiri. Katanya di sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Padahal mereka baru jalan sekitar 3-4 meter. Dengan umurnya yang sudah tua, 70 tahun, rasanya tidak mungkin orang itu bisa pergi secepat kilat. Sudah 2 hari Baan tidak makan, dia hanya minum air putih dan kue kering. Tidak ada sebutir nasi pun yang masuk ke dalam perutnya. Setiap malam Baan selalu berteriak-teriak, entah itu ketakutan ataupun tertawa terbahak-bahak. Kelakuan Baan pada saat itu sudah seperti orang gila. Namun pada suatu hari, Baan dibawa ke rumah seorang tuan guru atau ulama. Dan di sana Baan dimandikan lalu diberikan air putih yang sudah didoakan. Dan alhamdulillah semenjak itu Baan sudah tidak pernah mengalami kejadian aneh lagi.
Dan sampai sekarang Baan tidak pernah lagi melewati jalan perkebunan sawit itu. Nah, itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga teman-teman semua bisa terhibur ya. Dan semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal buruknya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.